Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya. Nggak usah lama-lama. Jadi di pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah kasus sesuai dengan pendekatan yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang kedua. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas usahanya dalam mereview jurnal maupun mengkaji sebuah kasus. Setelah saya baca-baca, kalau sebenarnya apa yang kalian kerjakan itu jauh melebihi ekspektasi saya. Yang awalnya saya hanya meminta analisis untuk studi kasusnya, analisis secara singkat. Malah kalian membuat makalah dengan pembahasan, dengan teori yang lengkap, dengan tahapan-tahapan terapinya. Wah, itu luar biasa. Sekedar kalian tahu saja ya, kalau sebenarnya yang kalian lakukan itu setara dengan level anak S2. Jadi memang yang kalian kerjakan pada 1 minggu yang terakhir ini, yang sebuah kasus ini, itu materi-materi yang diberikan saat kuliah magister profesi. Wah, aplaus banget buat teman-teman, luar biasa, keren semuanya. Kalian mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan pembahasan yang detail dan lengkap lah, jauh dibandingkan ketika saya sedang S1 dulu. Motivasi belajarnya juga bagus, keterampilan membahasakan juga sangat bagus. Saya jadi optimis kalau nanti di positive project nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik, dan insya Allah nanti kalau sudah mulai skripsinya tentunya kalian sudah terbiasa menulis dan semoga saja dapat mengerjakan skripsi dengan sangat baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Langsung saja, tak usah berlama-lama, kita akan membahas kasusnya satu persatu menurut pendapat saya. Di sini saya menggarisbawahi ya, kenapa menurut pendapat saya, karena dalam ilmu psikologi sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis, itu tiap individu yang mempelajari psikologi memiliki kepekaan terhadap sebuah kasus yang berbeda-beda. Mungkin saja terapi ini pendapatnya ini, terapis ini pendapatnya ini. Jadi memandang sebuah kasus itu beda-beda. Bahkan yang berasal dari lulusan misalnya UGM, terus dia jurusan klinis misalnya, tiap individu itu pasti berbeda. Dia menyarankan pendekatan A, terus yang satunya menyarankan pendekatan B. Jadi memang tidak ada yang benar maupun tidak ada yang salah. Yang paling benar itu adalah pendekatan yang mampu memecahkan masalah atau membantu klien dalam mengatasi masalahnya. Itu yang paling benar. Jadi memang pendekatan dalam terapi atau teknik terapi itu dilakukan secara komprehensif ya. Jadi tidak hanya satu pendekatan saja. Istilahnya tuh kalau misalnya kita berobat ke dokter, pasti kan ada opsional. Misalnya dia obat A, dapat obat B, dapat obat C, dapat obat D. Teknik terapi juga banyak. Nah, itu hasil akhirnya apa sih? Jadi kesehatannya meningkat. Nah, terapi psikologi juga seperti itu. Misalnya dia dapat pendekatan ini A, tidak sesuai, diganti dengan pendekatan B. Nah, itu belum tentu pendekatan ini tidak efektif, tapi saling melengkapi. Bagian mana sih yang kurang seperti itu? Oke, kita langsung bahas kasus yang pertama. Nah, kasus yang pertama ini tentang Ari ya. Ari itu nama samaran. Kasusnya juga di sini kasusnya fiktif, tapi memang ada beberapa kejadian yang seperti ini. Nah, di sini saya tampilkan gambar bagan ya atau kolom
yang meliputi komponen sikap dari Andi. Jadi komponennya ada perasaan, pikiran, dan perilaku. Nah, di sini kenapa sih warnanya beda-beda? Nah, pembagian warna ini didasarkan pada kata kunci sebuah perilaku ya. Kata kunci sebuah sikap. Jadi misalnya dia perasaan ini, dia tuh perasaannya sedih, ya, menunjukkan gejala depresi. Dari kisah ini tuh sebenarnya kita dapat memilah-milah kata kunci mana sih yang sesuai dengan kondisi Ari. Ini ada gejala, menunjukkan gejala depresi. Seperti yang kita tahu, gejala depresi itu salah satunya sedih, tertekan. Nah, kita anggap saja dia sedang merasakan kondisi yang seperti itu. Selanjutnya, pikiran. Nah, di sini Andi menjelaskan bahwa hidupnya hancur, tidak ingin melanjutkan hidup lagi, serta komponen yang perilaku, dia mengurung diri, terus tidak bersemangat, tidak ingin menjalankan hidup. Nah, dari ketiga aspek ini atau tiga komponen ini dapat disimpulkan bahwa setelah melalui beberapa asesmen ya, dia mengalami depresi. Jadi memang harus ada asesmennya. Asesmen klinis misalnya, ada alat tesnya, ada proses observasi wawancara, maka dapat disimpulkan kalau Ari ini mengalami maaf, di sini ada tulisannya Ari ya, terus sebenarnya di sini tulisannya Andi, benar sebenarnya Ari. Oke, jadi ini typo, sebenarnya Ari ceritanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas secara dinamika psikologis. Nah, dinamika psikologis itu apa sih? Dinamika psikologis itu adalah keterkaitan antara berbagai aspek psikologis yang ada dalam diri seseorang dengan faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi perilaku individu itu muncul. Ini kurangnya. Nah, Chaplin mendefinisikan dinamika psikologi sebagai sebuah sistem dalam psikologi yang menekankan pada penelitian terhadap hubungan sebab akibat dalam motif dan dorongan hingga munculnya perilaku. Jadi di sini dijelaskan kalau dinamika psikologi itu membahas tentang penyebab atau hubungan sebab akibat ya dari munculnya sebuah perilaku. Jadi bagaimana sih perilaku itu bisa muncul? Nah, itu akan dijelaskan di dinamika psikologis. Nah, menurut Wagito, dinamika psikologis bahwa manusia memiliki tiga komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ketiga komponen tersebut akan berinteraksi dengan faktor-faktor dalam diri maupun dalam luar sehingga akan memunculkan perilaku individu. Itulah dinamakan dinamika psikologis. Kenapa sih kita perlu memahami mengenai dinamika psikologis? Dinamika psikologis ini akan dibahas secara detail khususnya di studi S2 Magister Profesi. Kenapa? Karena dinamika psikologis ini adalah salah satu bagian penting untuk menciptakan sebuah terapi atau merancang sebuah terapi. Kalau dinamika psikologisnya ini berdasarkan pendekatan behavior, maka terapi yang diberikan juga behavior, seperti itu. Nah, di sini akan dibahas dinamika psikologi untuk kasus yang pertama ya. Seperti yang kita ketahui, Ari itu mengalami bullying atau bahasa Indonesia perundungan. Nah, dia merasa tertekan, tidak berdaya, tidak berharga, kondisi psikologisnya sangat menurun nih aspek positifnya. Terus dia merasa hidupnya hancur, hidupnya tidak berharga, dia tak lagi mampu melanjutkan hidup, adanya keinginan untuk mengakhiri diri. Nah, ini tuh adalah kata kunci atau keywordnya ya dari permasalahan dia. Nah, dari kondisi dia ini, dia dianggap mengalami, dicurigai atau dianggap mengalami depresi. Kenapa dianggap atau dicurigai? Karena belum
adanya asesmen secara langsung, karena ini kan masih mengira-ngira ya gurunya. Selanjutnya, ketika dia depresi, ada perubahan aspek positif tadi ya, harga dirinya menurun, penerimaan dirinya juga kurang baik, kualitas hidupnya juga buruk, seperti itu. Nah, dari dinamika psikologis, maka dibentuklah rencana intervensi. Nah, ada kata kunci dari kondisi si Ari, yaitu hidup hancur, tidak berharga, tidak ingin melanjutkan hidup. Dari kata kunci tadi, maka dirumuskan tujuan dari intervensi atau terapi. Tujuannya itu apa sih? Kalau dari Ari tadi kan dia hidupnya merasa tidak berharga lagi kan, hidupnya hancur, terus nggak ingin melanjutkan hidup. Dan dari kondisi tadi tuh, maka tujuannya juga harus bisa menjawab dari permasalahan. Maka dibuatlah tujuan-tujuan tersebut, yaitu agar dia dapat menyadari makna hidupnya, menyadari tujuan hidupnya, dapat menemukan solusi atas permasalahannya, dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Ini aspek positif ya. Nah, dari tujuan kata kunci kan tadi ada satu yang paling penting ya, yang menjadi kata kunci utama, yaitu makna hidup. Ya, seperti yang pada pendekatan dijelaskan pada pendekatan yang sebelumnya, materi tentang pendekatan sebelumnya itu kan ada pendekatan eksistensial yang menekankan pada makna hidup, kebermaknaan hidup, tujuan hidup, seperti itu. Jadi menurut saya terapi yang paling tepat di sini adalah dengan eksistensial, dengan teknik atau terapi logoterapi. Tapi ini menurut saya belum tentu menurut rekan-rekan psikolog yang lain sama. Jadi kan pasti ada perbedaan ya. Pasti punya kepekaan, sensitivitas terhadap kasus itu pasti berbeda-beda. Nah, ini tidak 100% sesuai, pasti ada yang kurang, maka dapat diatasi dengan teknik terapi yang lain, ada alternatifnya. Nah, di sini mungkin ada beberapa teman yang menjawab seperti dengan teknik CBT atau REBT atau MT-Chair seperti itu. Nah, itu tepat juga dapat menyelesaikan permasalahan dari kasus yang pertama. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, kalau si Ari ini kan dia dalam fase depresi, kondisi psikisnya sangat terganggu ya, karena perundungan tadi itu. Nah, dengan permasalahan-permasalahannya itu, kita sebagai orang yang mempelajari psikologi, yang nantinya akan memberikan terapi atau konseling, dapat memberikan terapi itu sesuai dengan permasalahannya si kliennya, misalnya dapat, dan juga dengan keahlian atau pendekatan dari kita. Ahli kita itu apa? Misalnya saya menggunakan contohnya teknik mind center therapy, saya memberikan pendekatan tanpa memberikan justifikasi, pendekatannya secara empati seperti itu. Itu juga sesuai. Atau juga dengan MT-Chair, dengan mengkomunikasikan ideal self dengan real self. Misalnya si Ari ini dia ideal self-nya apa, tertekan, merasa depresi, murung, dia ingin real self-nya ini ngomong dengan ideal self apa sebenarnya dia inginkan, seperti itu. Atau dengan adanya cognitive behavior therapy atau CBT atau pendekatan dengan teknik kognitif yang lain seperti REBT, itu juga bagus, juga tepat mengatasi permasalahan dari klien. Misalnya ini kan dia depresi ya, memang CBT bisa diterapkan untuk pasien yang depresi. Jadi tidak ada teknik terapi yang benar atau yang salah. Yang benar itu adalah yang mampu menangani masalah klien.
yang mampu membantu klien menemukan solusi atas permasalahan seperti itu. Oke, kita langsung lanjut di kasus yang kedua. Di kasus yang kedua ini Bayu. Kasus Bayu, seorang mahasiswa. Nah, di kasus ini gambarannya Bayu adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengalami masalah ketika mengerjakan skripsinya. Nah, seperti sebelumnya ini kan ada warna-warnanya ya, ada biru, ada hijau, ada ketambahan lagi kuning, ada merah. Yang kuning itu aspek fisik ya. Masing-masing warna mewakili aspek-aspek dalam diri individu. Misalnya biru, dia itu perilakunya apa. Kalau di sini perilaku Bayu itu menunda mengerjakan skripsi, tidak melakukan bimbingan. Lalu yang hijau ini aspek pikiran, apa aspek kognitifnya ya? Aspek kognitifnya maksud saya, maaf. Jadi di sini Bayu itu kurang pede dengan kemampuannya. Dia merasa tidak mampu memahami rancangan skripsinya. Dia juga menganggap dosennya tuh killer, tidak menghargai kerja kerasnya, seperti itu. Lalu ada merah. Merah itu perasaan. Dia di sini merasa cemas. Dia takut, tidak mampu mengerjakan tugas skripsinya, seperti itu. Terus ada yang kuning. Keemas-emasan ini aspek fisik, muncul keringat dingin ketika akan bimbingan dan jantung berdetak sangat kencang. Nah, dari aspek-aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa Bayu itu dicurigai mengalami gangguan kecemasan. Masih suspek ya, dicurigai karena si Bayu ini kan belum bertemu dengan ahli profesional, misalnya psikolog atau psikiater, jadi tidak bisa langsung memberikan diagnosis. Nah, dinamika psikologi kasus Bayu ini seperti apa sih? Kalau dari permasalahan ini apa? Menurut teman-teman apa? Yang benar itu adalah menurut pendekatan kognitif. Nah, ini ini gambaran dinamikanya ya. Kognitif behavior framework-nya seperti ini. Setelah saya baca dari teman-teman, ada yang menggunakan framework yang ini, itu benar sekali. Memang pendekatannya seperti ini, dinamikanya juga seperti ini. Tepat, bagus bagi yang bisa menjawab secara sempurna. Oke, kita lanjutkan. Di sini situasinya ketika pengerjaan skripsi, terus lalu yang dia rasakan tuh dia cemas, dia nganggap dia tidak paham konsepnya, terus dosennya juga tidak menghargai usahanya mengerjakan skripsi. Lalu perilaku yang ditunjukkan apa sih? Akhirnya dia menunda mengerjakan skripsi, lalu dia tidak melakukan bimbingan. Nah, ketika dia disuruh untuk mengerjakan skripsi atau dia dipaksa untuk mengerjakan skripsi atau berhadapan dengan dosen, dia berkeringat dingin, jantungnya berdetak kencang, lalu memunculkan perasaan takut. Nah, ini cycle-nya ini terus berputar ya, terus saja berputar. Ini ada maladaptif secara kognitif dan secara perilaku. Selanjutnya, seperti tadi, dia mengalami gangguan kecemasan, dicurigai ya. Lalu adanya perubahan aspeknya apa sih? Optimisme, harapan, kebahagiaan, kualitas hidup. Ini asumsi saya. Tapi setelah saya baca dari hasil diskusi kalian juga banyak yang tepat. Selanjutnya, bagaimana sih rencana intervensinya? Kalau tadi kan ada beberapa kata kunci ya dari permasalahan klien tadi itu, permasalahan Bayu, dia tidak mampu secara pikirannya, dia merasa tidak mampu. Lalu dia jantungnya berdetak kencang, dia berkeringat dingin, cemas, takut, tidak pede. Akhirnya perilakunya tidak mengerjakan, menunda-nunda, takut melakukan bimbingan.
Nah, dari kata kunci itu dibuatlah tujuan intervensi atau tujuan terapi. Tujuannya seperti apa? Nah, di sini tujuannya itu agar individu, dalam hal ini Bayu, mampu memahami keterkaitan atau hubungan antara perasaan, pikiran, perilaku, dan aspek fisiologis kurang ya di sini. Lalu Bayu mampu menerima permasalahannya. Kadang kan kenapa ini menjadi salah satu tujuan? Karena beberapa individu yang bermasalah kadang itu memiliki mekanisme pertahanan diri itu yang denial ya, yang menolak, yang tidak mengakui kalau dia itu punya masalah. Nah, itu yang sebenarnya jadi masalah penting karena dia tidak menganggap masalah itu jadi masalah. Kalau itu tidak segera diatasi, maka masalahnya akan semakin membesar. Oke, selanjutnya ada dia mampu menemukan solusi, mampu menerapkan insight pada setiap kegiatan. Nah, insight di sini itu ada semacam pemahaman yang dia peroleh setelah dia mendapatkan terapi. Jadi pemahaman itu dibuat sebagai usaha atau cara agar dia itu ketika ada masalah dia tidak akan terlalu berlarut-larut dalam masalahnya sehingga tidak akan berat ya masalahnya seperti itu. Nah, terapi yang sesuai adalah pendekatan dengan kognitif atau cognitive behavior therapy. Nah, bagaimana dengan pendekatan yang lain, misalnya REBT? Nah, itu juga bisa juga diterapkan. Kalau yang psikodinamik ini juga bisa alternatifnya untuk di teknik asosiasi bebas. Dia dapat mengungkapkan permasalahannya, sama juga dengan terapi secara humanistik, client center atau MTC, dapat membebaskan klien mengungkapkan segala unek-uneknya, perasaan yang dia tekan seperti itu. Kalau psikodinamik ini lebih mengidentifikasi mekanisme pertahanan dirinya. Kalau di sini kan dia menganggap kalau dosennya itu yang salah ya, dosennya yang killer, dosennya ini jadi semacam pembenaran. Padahal sebenarnya itu sebagai alasan dia untuk tidak mengerjakan seperti itu. Nah, setelah intervensi apa sih perubahan positifnya? Di sini menurut saya perubahannya itu harga dirinya bisa naik, terus dia bahagia, kualitas hidupnya juga meningkat karena permasalahannya segera teratasi seperti itu. Lanjut di kasus yang ketiga, ini kasusnya Cahya. Ini cukup menarik ya. Jadi saya jelaskan kalau kasus ini memang ada dan saya bertemu dengan Cahya secara langsung. Nah, kondisi di sini itu Cahya merupakan siswa yang bisa dikatakan berprestasi ya. Dia di SMP-nya berprestasi, terus ketika masuk dia berada di lingkungan yang favorit, jadi semua siswanya pandai. Nah, Cahya ini merasa gagal, tidak mampu memenuhi target, terus menyalahkan diri, terus kehilangan nafsu makan. Nah, out of topic, kalau Cahya ini salah satu teman saya di kuliah S2, tidak akan saya sebutkan namanya. Tapi ini kasusnya dia Cahya masuk S2, bukan Cahya waktu SMA. Jadi ada perbedaan. Dan memang benar dia melukai diri dengan cara menjambak rambutnya. Jadi rambutnya itu sampai tinggal beberapa helai saja. Yang Cahya ini perempuan ya. Dia memakai kerudung. Nah, ketika bertemu dengan saya pun dia menceritakan permasalahannya. Lalu dia karena kita sama-sama perempuan ya, dia membuka kerudungnya dan menunjukkan kepalanya tinggal beberapa helai rambut saja. Rambutnya itu sangat rontok dan dia memiliki kecenderungan secara nggak langsung
secara nggak sadar ya, dia melakukan itu tuh secara tidak sadar karena memang sudah dilakukan secara beberapa kali si Cahya ini. Bahkan ketika ngobrol pun ketika sedang Oke, di sebelah kiri ada sebuah tabel yang berisi aspek diri Cahya. Nah, di sini Cahya itu perasaannya sedih ya, terus tertekan. Ini dibikin seperti ini karena di bagian permasalahan kan tidak ada, jadi kita anggap saja dia kondisinya sedih dan tertekan. Lalu pikirannya itu dia merasa hidupnya gagal, merasa tidak pandai dalam kegiatan akademik. Sementara perilakunya dia kehilangan nafsu makan. Lalu dia menyalahkan diri, dia melukai diri, seperti itu. Asumsinya dia mengalami gejala kecemasan dan depresi. Nah, di sini itu kenapa sih kondisi itu bisa muncul? Kondisi itu bisa muncul karena adanya konflik dalam diri klien atau dalam diri Cahya. Konflik itu konflik antara real self dan konflik ideal self. Konfliknya bagaimana sih? Nah, kondisinya itu kan Cahya itu memiliki dirinya yang diinginkan ya, ideal self. Nah, Cahya ini ideal self-nya yaitu ingin jadi juara, terus dia ingin mempertahankan prestasi belajarnya karena di SMP kan dia cukup berprestasi ya. Kepinginnya di SMA juga berprestasi. Nah, prestasi-prestasi tersebut harapannya dapat membantu Cahya mengantarkan Cahya untuk mencapai jurusan yang diinginkan, yaitu jurusan FK. Nah, Cahya ini ternyata setelah bersekolah di sekolah yang favorit, kondisinya tuh jauh lebih berbeda dengan kondisi yang dia harapkan. Kondisi realnya itu dia di sekolah siswa lain tuh banyak yang lebih berprestasi dibandingkan dia, terus dia tersisih, dia akhirnya membuat motivasi belajarnya dia menurun, lalu dia tertekan seperti itu. Akhirnya dia merasa gagal memenuhi targetnya. Yang awalnya dia pengennya jadi dokter, terus dia ada pemikiran bahwa dia tidak mampu, tidak dapat mencapai target, dia gagal mencapai target. Nah, ini kondisi yang dia alami sekarang ya. Jadi memang adanya pertentangan atau konflik dalam diri Cahya. Konflik-konflik ini yang membuat dia tuh merasa tertekan, merasa cemas, merasa bimbang, seperti itu. Ya, akhirnya mengakibatkan munculnya gangguan kecemasan dan gangguan depresi. Nah, ketika gangguan-gangguan ini muncul, tentunya akan mempengaruhi aspek dalam diri individu. Aspek yang terganggu di sini adalah harga dirinya, dia juga pasti menurun, kepercayaan dia juga menurun, penerimaan diri juga buruk, lalu kualitas hidupnya juga kurang baik, seperti itu. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya itu kan pasti sebuah permasalahan ada kata kuncinya ya, ada poin-poin penting yang akan diatasi, akan segera ditangani ya. Kalau yang di kasus Cahya ini, kata kuncinya dia tidak mampu, dia menyalahkan diri, dia juga perilakunya melukai diri, lalu ada gejala-gejala depresi dan kecemasan. Nah, dari kata kunci ini akan disimpulkan atau dibuat rencana intervensi dan tujuannya. Kalau yang tujuan ini adalah agar individu mengenali permasalahannya. Jadi dengan adanya terapi ini diharapkan Cahya mampu mengetahui bahwa dia tuh punya masalah yang urgent atau yang penting untuk segera diatasi. Lalu dia mampu mengenali penyebab. Nah, sebab-sebabnya itu apa sih? Apa yang men-trigger Cahya itu bisa melakukan itu, atau apa penyebab munculnya perilaku Cahya atau seperti itu, atau perilaku pemikiran Cahya seperti itu, apa penyebabnya. Lalu dia mampu berdamai dengan dirinya, karena kan dirinya ada konflik ya, dalam dirinya itu konflik secara internal, ada ya konflik real self dan ideal self. Lalu dengan adanya terapi itu diharapkan dia mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya tujuannya adalah untuk klien tuh mampu menerapkan
cara atau solusi menghadapi kekambuhan. Nah, ini maksudnya apa sih? Kalau di terapi itu ada teknik namanya relapse prevention. Jadi prevensi atau pencegahan kekambuhan. Relapse itu kekambuhan, prevention itu pencegahan. Jadi teknik pencegahan kekambuhan. Jadi misalnya ini kan perilakunya dia pasti akan berulang kali bisa muncul ya kalau tidak segera diatasi. Nah, dengan dia diberikannya terapi, maka diharapkan dia tuh ketika ada masalah-masalah lain yang dapat memicu dia untuk berperilaku maladaptif itu dapat segera ditangani. Itu namanya relapse prevention. Relapse prevention. Lanjut. Nah, terapi yang sesuai itu apa sih? Terapi yang sesuai itu dengan pendekatan humanistik, misalnya client-centered therapy atau MTC terapi. Nah, perubahannya apa? Jadi, setelah intervensi atau setelah terapi, dia tuh diharapkan harga dirinya semakin meningkat ya, penerimaan dirinya juga baik, menjadi semakin baik, dia juga lebih bahagia, kualitas hidupnya juga semakin baik lagi. Nah, ada nggak sih terapi alternatif atau terapi lain yang dapat digunakan ketika menghadapi klien seperti saya? Jawabannya ada, misalnya dengan pendekatan eksistensial, dengan logoterapi, atau dengan pendekatan kognitif dengan CBT. Kalau yang eksistensial ini dengan pencarian makna hidup ya, tujuan hidupnya itu apa, jati dirinya, terus kebermaknaan hidupnya seperti apa. Lalu kalau yang CBT ini lebih ke penyelesaian pikiran-pikiran yang negatif ya. Jadi dengan adanya teknik CBT ini diharapkan klien tuh mampu menyelesaikan permasalahannya yang bersumber dari pemikiran negatif. Jadi nanti pemikiran negatif itu diselesaikan dulu, lalu klien diminta bersama-sama untuk mencari solusi atas permasalahannya seperti itu. Selanjutnya, nah seperti yang sebelumnya itu kan ada teknik kursi kosong ya. Jadi saya merekomendasikan untuk kasus yang seperti Cahya ini menggunakan kursi kosong terapinya. Di sini yang awal-awalnya Cahya sebagai real self kondisi yang sekarang menyampaikan dia berdialog dengan kursi yang ada di depannya. Jadi Cahya bisa membuka mata atau menutup mata. Dia membayangkan di depannya itu ada kondisi dia yang diinginkan. Dia menyampaikan apapun yang dia rasakan, keluh kesahnya terhadap ideal self-nya itu seperti apa. Misalnya, sebenarnya saya itu ingin kamu tuh lebih tidak perfeksionis, saya pengen kamu tuh lebih menerima diri kamu sendiri, saya pengennya tuh kamu tuh lebih pede, lebih berani, seperti itu. Lalu setelah menyampaikan segala keluh kesahnya, saya berpindah posisi duduk. Dia menempati kursi yang sebelumnya itu yang dia ideal self. Dia duduk di bagian ideal self. Dia menyampaikan, dia berdialog dengan Cahya yang real self. Dia membayangkan dirinya dia sendiri, menghadirkan sosok dia di kursi kosong yang ada di depannya. Nah, di sini bisa dimulai dengan, iya saya tahu sebenarnya kamu tuh seperti ini, tapi saya pengennya ini, gimana ya, seperti itulah. Dialog antar diri, konflik. Selanjutnya di kasus yang keempat adalah kasus Dita. Dita di sini tuh dia sering mengalami mimpi buruk ya. Mimpi yang dimunculkan tuh mesti mimpi yang sama, yaitu kegagalan. Terus dia tidak mampu menyelesaikan tugasnya atau tidak mampu beraktivitas seperti itu. Lalu setelah bangun dia ketakutan dan merasa cemas, dan kecemasannya akan semakin meningkat. Nah, kondisi ini muncul disebabkan karena latar belakangnya Dita ada orang yang perfeksionis, lalu dia berusaha untuk mengerjakan tugasnya sebaik-baik mungkin, tapi karena memang
terlalu banyak, dia akhirnya menunda dan tidak segera mengerjakan tugas. Akhirnya dia tertekan. Seperti itu gambarannya. Nah, di sebelah kiri dijelaskan bahwa perasaan Dita itu dia takut, dia cemas, lalu dia memiliki pikiran kalau dia tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Lalu di perilakunya dia menangis, dia kehilangan minat belajar ya, dia bermimpi buruk dengan tema yang sama seperti itu. Nah, ini asumsinya dia mengalami gangguan kecemasan dan gangguan depresi. Oke, dinamikanya dia ada tuntutan diri, terus dia tertekan, adanya juga kondisinya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, lalu dia tidak mampu menyelesaikan tugas, dia menekan semua perasaan-perasaannya, dia tidak menganggap. Nah, ini menjadi kata kunci ya, jadi represi, kondisinya ini perasaannya direpress, ditekan sampai dalam-dalam dan tidak ditampilkan. Jadi Dita ketika berada dengan orang di sekitarnya, dia tidak menunjukkan kalau sebenarnya dia tertekan atau dia memiliki masalah. Oke, jadi dia memunculkan mekanisme pertahanan diri itu tadi, yang mana dia menekan semua perasaannya, dan perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang terpendam ini muncullah di alam bawah sadar, karena di dunia nyata kan tidak muncul ya, tidak dimunculkan. Akhirnya dia bermimpi buruk dengan tema yang sama, yaitu gagal, terus tidak mampu menyelesaikan, seperti itu. Nah, tentunya kondisi ini mempengaruhi aspek dalam diri Dita. Aspeknya itu kualitas hidupnya menurun, penerimaan dirinya juga kurang baik, kebahagiaannya juga pasti sangat berdampak ya. Dia tidak lagi bahagia, tidak dapat menemukan kebahagiaannya karena dihantui oleh mimpi buruk. Nah, di sebelah kanan dapat dipahami di sini ada gambar fenomena gunung es. Dan seperti yang kita ketahui, kalau Freud menganalogikan kesadaran manusia itu seperti gunung es ya, kesadaran dan motif-motif dorongan individu itu seperti itu. Di sini ada ego, super ego, ada juga id, ada conscious mind, unconscious mind. Nah, di sini ini adalah apa yang ditampilkan oleh Dita. Dia tuh orangnya periang, tidak ada masalah, dia mampu mengerjakan semua tugas-tugasnya. Nah, di bagian bawah ini kondisi dia yang ditekan, misalnya takut, cemas, merasa tidak mampu, adanya konflik dalam diri, merasa dia tidak mampu memenuhi targetnya. Semua ini ada di bagian bawah sini, unconscious mind. Akhirnya karena ini tidak dimunculkan, akhirnya perasaannya atau emosi ditekan sampai ke dalam, berakibat dia memunculkan mimpi buruk seperti itu. Nah, seperti gambar di atas ini, kondisi orang yang sedang depresi, apa yang dia tunjukkan itu hanya sebagian kecil, padahal sebenarnya yang dia rasakan tuh jauh lebih besar dan banyak orang tidak tahu. Maka dari itu, kita sebagai orang yang mempelajari psikologi sebaiknya memang tidak memberikan justifikasi terhadap kondisi orang, tidak menjudge orang, tidak memberikan penilaian orang. Padahal sebenarnya kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan atau yang alami. Jadi ini tidak hanya di bidang klinis saja ya. Apabila nanti teman-teman sudah bekerja di bidang sosial, pendidikan, di bidang industri atau perkembangan atau apapun, menjadi guru, menjadi konselor, menjadi HRD, jadi kita tetap harus menerapkan aspek-aspek tidak boleh memberikan judgement, tidak boleh judgmental terhadap orang, karena kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya dia alami atau rasakan. Seperti yang digambar ini, bahwa kita 2 hari yang lalu sedang merayakan
Hari Kesehatan Mental Dunia World Mental Health Day yang jatuh pada hari Sabtu. Maka kita sebaiknya tetap membantu orang-orang di sekitar kita ketika mereka membutuhkan ya. Oke, lanjut ke materi Dita. Untuk rencana intervensinya sebagai berikut, kita harus paham kata kunci Dita, permasalahan Dita. Di sini dia mimpi buruk, terus mimpinya dengan tema yang sama, dia cemas, dia takut, dia tidak mampu mengerjakan tugas. Nah, tujuannya apa sih? Nah, di sini tujuan dari intervensinya adalah agar klien, individu atau Dita sendiri mampu memahami permasalahannya. Lalu dia mengetahui mekanisme pertahanan dirinya. Nah, di sini kan Dita tahu dia sudah paham dia memiliki masalah, tapi dia mekanisme pertahanan dirinya itu dia menekan semua emosinya, dia tidak menunjukkan, terus dia juga tidak memahami konflik batinnya seperti apa, konflik dalam dirinya seperti apa, seperti itu. Nah, dengan adanya intervensi ini diharapkan dia mampu menerima konflik-konflik dalam dirinya, membantu konflik-konflik itu agar membantu biar bagian dalam dirinya itu lebih bisa berdamai ya, konfliknya segera teratasi. Dia juga mampu menemukan solusi dan menerapkan program pencegahan kekambuhan, relapse prevention. Oke, selanjutnya terapi yang sesuai itu apa sih? Terapi dengan pendekatan psikoanalisa, misalnya teknik asosiasi bebas atau analisis mimpi. Kalau asosiasi bebas ya si Dita atau klien dipersiapkan untuk mengungkapkan apapun yang dia rasakan, terus dia lebih ke memahami kondisi klien itu dari pengalaman masa lalunya, seperti itu teknik psikoanalisa ya. Lalu untuk yang analisis mimpi, dia akan diajak bersama-sama untuk mengidentifikasi mimpinya, lalu sejak kapan mimpi itu muncul, apa sih arti dari mimpi itu, maknanya apa, kalau dikaitkan dengan kondisinya sekarang itu ada hubungannya apa, seperti itu. Nanti setelah terapi diharapkan kualitas hidupnya akan jauh lebih baik, dia jauh lebih bahagia, dia juga ada muncul efikasi diri yang lebih baik dalam mengerjakan tugas, dan dia lebih percaya diri, seperti itu. Lalu ada nggak sih terapi lain yang dapat menyelesaikan masalah Dita? Jawabannya ada. Kalau di sini ada client center therapy, lalu ada CBT, ada MT-Chat. Nah, kasus terakhir ini kasus yang dialami oleh Erik, usia umur kalau kelas 4 SD itu kelas 4 umur 9 tahun. Nah, kasusnya fiktif ya, tapi memang ada di sekitar kita. Nah, Erik ini karena pandemi dia tidak dapat bersekolah, jadi media pembelajarannya semuanya melalui daring. Jadi karena media seperti ini dia membuat dia tuh bosan, terus dia tidak bersemangat dan bermalas-malasan. Nah, di sini dijelaskan kalau kita tidak tahu perasaannya dia apa, karena ciranya sangat minim ya. Lalu pikirannya itu dia menganggap sekolah itu membosankan, kalau yang perilaku itu dia tidak bersemangat, lalu menolak mengerjakan tugas. Nah, di sini dicurigai dia mengalami permasalahan di perilakunya. Permasalahan seperti apa akan membutuhkan asesmen lebih lanjut ya. Nah, kondisi ini dapat dijelaskan dengan pendekatan behavior. Nah, salah satu pendekatan behavior itu ada konsep model ABC, antecedent, behavior, dan consequence. Antecedent ini apa sih? Antecedent ini penyebab atau situasi. Nah, di sini tuh situasinya atau penyebabnya itu sekolah dilakukan melalui daring ya. Nah, kondisi ini mengakibatkan munculnya perilaku. Perilakunya apa? Kalau di sini perilaku Erik tidak mau melakukan tugas, malah ibunya yang disuruh mengerjakan tugas. Lalu dari perilakunya ini, konsekuensinya akhirnya dia tidak paham materi yang diajarkan atau yang diberikan.
itulah model ABC. ABC ini dari modelnya itu maka akan dirumuskan terapi yang sesuai dengan model ini. Itu yang pertama modelnya. Yang kedua, dinamika psikologisnya seperti ini. Ketika situasinya itu pembelajaran, lalu perilakunya itu dia bosan, tidak bersemangat, motivasi belajarnya muncul, akhirnya mengakibatkan permasalahan dalam aspek belajar dan juga permasalahan dengan orang tua ya. Jadi orang tua di sini tuh dia, ibunya Erik, emosinya tidak terkendali, dia jauh lebih stres, dia tidak mampu mengendalikan perilaku anaknya seperti itu. Nah, rencana intervensinya apa sih? Di sini kata kuncinya udah dia malas, ada motivasi berprestasi, motivasi belajarnya kurang, dia juga ada mengalami masalah belajar. Tujuannya agar orang tua memahami permasalahan anak. Orang tua, kenapa tujuan ini tidak sama dengan tujuan dari terapi yang lain atau kasus yang lain? Ada yang bisa tahu alasannya? Nah, di sini ini tujuannya secara khusus diberikan pada orang tua karena fokusnya kan memang anak, tapi pelaksananya kan orang tua. Jadi orang tua di sini diberikan pelatihan ya, atau diberikan edukasi mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan anak, khususnya permasalahan belajar dalam kasus ini. Nah, di sini tujuannya orang tua memahami permasalahan anak. Yang kedua, orang tua menerapkan solusi atas permasalahan anak. Yang ketiga, munculnya perilaku. Perilaku ini anak perilakunya dapat diubah sesuai kondisi yang diharapkan. Seperti itu. Selanjutnya, terapi yang sesuai apa sih? Terapi yang sesuai itu terapi dengan pendekatan behavioristik, khususnya dengan behavior modification, dengan teknik conditioning. Di sini ada stimulus, respon, dan reinforcement. Nah, perubahannya apa sih? Nah, perubahannya setelah teknik intervensinya seperti ini, dia diharapkan motivasi belajar yang meningkat, dia jauh lebih bersemangat, lalu dia juga hubungan dengan orang lain jauh lebih baik, dan adanya dukungan sosial lain, misalnya dukungan sosial dari orang tua laki-laki ya, bapak di sini. Nah, terapi yang bisa digunakan itu ada client center terapi yang teacher. Nah, di sini ini bukan untuk anaknya ya, tapi untuk orang tua yang sedang istilahnya tertekan karena kondisi anak. Jadi orang tua diberikan kesempatan untuk mengungkapkan semua keluh kesahnya seperti apa, betapa beratnya menjaga anak, mendidik anak ketika melalui masa pandemi seperti ini. Sementara untuk yang positive parenting lebih ke teknik terapi bagaimana mengendalikan perilaku anak ya, membentuk perilaku anak sesuai dengan yang diinginkan seperti itu, dan juga menerapkan positive parenting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak dihukum atau tidak dibentak, adanya konsep perubahan perilaku, misalnya memberikan rewards, memberikan punishment, tapi punishment yang mendukung bisa meningkatkan kemampuan anak seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya dapat lebih melengkapi dari sesi diskusi sebelumnya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Selanjutnya saya ucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Dunia, meskipun sudah terlewat 2 hari yang lalu. Semoga kita selalu sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Semoga kita sebagai orang yang mempelajari ilmu psikologi dapat membantu orang lain ketika orang lain itu membutuhkan. Dan ada kutipan yang menyatakan bahwa there is no health without mental health. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Maka kita dapat saling membantu bahu-membahu, membantu orang yang memang kesulitan.
Seperti itu. Semoga kita senantiasa dilindungi dan senantiasa dapat menjalani aktivitas secara lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.